Anehnya, guru matematika baru datang dengan topi kano, dengan pisau di tangannya, boom, dengan pisau itu memotong apel. Apa yang Anda lakukan? Guru mulai bertanya, ada berapa apel? Gadis ini mengatakan dia tidak tahu, gadis lain mengatakan bagian 2. Guru bertanya pada gadis berkacamata lagi, katanya 75%. Guru mengambil apelnya dan melihatnya, oh, itu benar, kamu sangat pintar. Para siswa di kelas semua tertawa. Tanpa sadar, suasana di kelas menjadi jauh lebih hidup. Sekarang guru datang ke topik utama. Semua buka buku nomor 2, hari ini kita akan belajar perkalian pecahan dan persentase. Ini jelas pelajaran untuk anak SD tapi sekarang anak SMA ini baru mulai belajar. Ternyata SMA ini ranking dari bawah ke atas di California, AS, 95% siswanya berasal dari keluarga miskin di Amerika Latin. Mereka berkelahi, memanjat pagar, bolos sekolah, melakukan apa saja kecuali belajar. Semua guru menganggap mereka sampah, tidak layak diajar, hanya guru yang ambisius dan bertanggung jawab ini dengan sukarela menerima kelas yang paling sulit untuk diajar. Pelajaran pertama, semua siswa tidak memperhatikan guru, dia hanya berteriak dan mengatur kembali semua tempat duduk ketika bel berbunyi dan semua siswa pergi. Dia sangat bingung, hanya kurang dari 10 menit dia pergi mencari kepala sekolah. Kepala sekolah dengan tenang mengatakan bahwa bel pulang dibuat oleh siswa, jika mereka ingin keluar dari sekolah, mereka akan keluar sendiri. Dari keinginan kepala sekolah untuk berbicara, sudah cukup untuk melihat bahwa manajemen di sekolah ini sangat buruk. Pelajaran pertama gagal seperti itu. Guru pulang kerja lebih awal, tetapi ketika dia masuk ke dalam mobil, dia menemukan bahwa mobilnya dihancurkan, itu pasti dilakukan oleh siswa dia. Guru tidak menyerah, pelajaran kedua dia berpura-pura menjadi koki untuk menarik perhatian siswa, kelas berlangsung setengah jalan. Ketika dua siswa gangster datang selangkah demi selangkah dengan arogan, begitu dia duduk, dia mengacungkan jari tengahnya untuk menantang sang guru, biasanya guru lain pasti akan murka tapi dia tidak. Guru itu mengulurkan 2 jari, menghitung dan membaca tabel perkalian, tidak pernah bertemu dengan guru yang tidak tahu cara mundur seperti itu. Sepulang sekolah, 2 siswa menghalangi jalan dia, berkata, jangan berpikir Anda bisa mengajari kami. Tapi bagi guru, ini adalah sinyal positif. Jadi pada periode ketiga, ketika 2 preman lainnya datang untuk belajar, gurunya sangat pintar, menggunakan kata gangster Italia untuk memberi kuliah, memberi setiap teman sekelas julukan gangster. Fingerman. Lead hit. Suasana di kelas menjadi lebih hidup, guru maju, melanjutkan ceramah tentang sejarah matematika, dia mengatakan bahwa nenek moyang kita di Amerika Latin adalah bangsa Maya, pencipta nol awal. Dalam darah kita. Siswa asyik mendengarkan ceramah, guru langsung melanjutkan ceramah tentang bilangan negatif agar siswa bisa membaca nyaring bersama, yin dan yin menjadi yang, sekali lagi, yin dan yin menjadi yang. Begitu saja, dari siswa miskin yang menolak belajar hanya dalam beberapa menit, mereka mengingat pengetahuan yang perlu mereka pelajari. Pelajaran keempat dimulai, guru memberi siswa beberapa pertanyaan kecil untuk mereka selesaikan dengan lembut, metode pengajarannya dingin, panas, menarik dan ketat. Merangsang semangat belajar siswa, perubahan yang tidak terjadi, telah terjadi sekarang. Hari itu, siswa pemberontak datang ke guru, dengan sombong mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya, ternyata pria itu merasa setiap hari memegang buku di depan juniornya. Sangat memalukan, jadi dia ingin 3 buku, 1 buku di rumah, 1 buku di kelas dan 1 buku di loker. Guru segera setuju, untuk membalasnya, siswa berjanji bahwa dia tidak akan terlambat ke sekolah di masa depan. Pria itu benar-benar mengatakan dia bisa, setiap malam dia belajar, bahkan mengerjakan pekerjaan rumahnya di rumah, di permukaan dia adalah seorang preman gangster, tetapi diam-diam bekerja keras di sekolah. Para junior tidak lagi ikut dengannya, sejak saat itu dia pergi ke kelas sendiri, guru mengintip, matanya penuh kegembiraan. Dia mulai memikirkan rencana pengajaran berikutnya, sebuah kalimat yang tidak disengaja dari seorang rekan, putriku sudah belajar kalkulus, membuatnya punya ide, dia perlu mengajari siswa tentang kalkulus. Agar mereka bisa mengikuti ujian AP adalah kursus persiapan perguruan tinggi, semua siswa sekolah menengah Amerika hanya memiliki kesempatan 2% untuk berpartisipasi. Setelah tes aspirasi, mendaftar ke universitas dasar adalah hal yang paling pasti sekarang. Ketika sang guru mengutarakan pikirannya, kepala sekolah tertawa dan mengejek, bagaimana sampah-sampah itu bisa masuk perguruan tinggi, kepala sekolah yang hidup dengan akal bertanya kembali. Siswa-siswa itu saya belum pernah mempelajari fungsi trigonometri, bagaimana saya bisa belajar kalkulus? Tapi film ini memberitahu kita, keajaiban bisa terjadi.
Ini adalah dua kisah nyata, seorang guru di AS menjadi legenda ketika dia mengubah nasib lebih dari 400 siswa, membantu mereka masuk ke perguruan tinggi, jadi bagaimana dia mengubah nasib mereka? Cerita berlanjut. Liburan musim panas akan datang, guru memutuskan untuk melakukan pelatihan iblis pada siswa. Selama liburan musim panas, guru membuka kelas tambahan untuk mengajar siswa secara gratis, sekolah tidak membuka pintu kelas, juga tidak menyediakan listrik. Di bawah panas 30 derajat, guru dan siswa duduk di lorong yang ramai. Saat belajar, semua orang berkeringat, beberapa orang tidak tahan dan mengeluh. Guru segera menanamkan dalam diri siswa semangat kemenangan, pikiran murni, tubuh yang lebih dingin secara alami. Setelah musim panas yang terik, siswa miskin ini dapat belajar menyelesaikan persamaan tetapi guru tidak berani mengendur, ia meminta siswa untuk datang ke kelas 1 jam lebih awal, akhir pekan dan hari libur juga. Hanya ada satu siswa laki-laki yang tidak datang karena dia menemukan pekerjaan mengendarai mobil untuk mendapatkan uang, dia harus bekerja di akhir pekan, gajinya sangat tinggi. Guru tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengantarnya untuk mencari udara segar. Di tengah jalan, guru mempercepat menabrak tanda berhenti di pinggir jalan. Para siswa kaget sekaligus marah, kali ini sang guru berkata dalam-dalam, "Dulu, saya hanya memperhatikan masa kini, bukan jalan masa depan." Siswa memahami kebaikan guru, dan pergi ke sekolah pagi-pagi keesokan harinya. Sejak itu, guru dan siswa berkumpul untuk satu tujuan, setiap hari ini adalah kelas terakhir yang meninggalkan sekolah. Setelah kembali, para siswa belajar sampai malam, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk belajar, mencoba yang terbaik untuk belajar. Tidak ada akhir pekan, tidak ada hari libur, sampai Natal, libur begitu lama sehingga pengetahuan siswa memudar. Pertama-tama, siswa ini bahkan tidak dapat mengerjakan pertanyaan termudah. Aku sudah belajar dengan semua orang selama 2 tahun, semuanya tahu aku yang paling bodoh, aku tidak bisa belajar kalkulus. Tanpa aku, tingkat kelulusan tes semua orang akan lebih tinggi. Pada saat ini, biasanya guru lain akan berhati lembut dan menghibur, toleran terhadap pengabaian dan keluhan siswa, tetapi guru yang tegas ini cukup, ini mulia, kamu bisa mengorbankan diri untuk kelompok, apakah kamu bisa maju? Ya, aku bisa. Jadi, haruskah saya mengajarimu cara melakukannya? Ya guru. Tapi saya tidak akan mengajarimu. Tetapi begitu dia menoleh, guru sudah mulai menjawab pertanyaan. Pada saat inilah siswa preman itu dengan cepat bergegas masuk ke dalam kelas, dia ingin menjelaskan mengapa dia terlambat tetapi guru itu tidak mau mendengarkan. Ini membuat siswa marah. Pria itu hanya terlambat karena dia membawa neneknya ke dokter, jadi itu tidak disengaja. Dengan marah, dia membalikkan meja dan kursi, pergi dengan marah. Untunglah malam itu nenek murid itu membawa cucunya ke rumah guru untuk menjelaskan dan meminta maaf. Kedua guru dan murid itu akur seperti semula. Menjelang ujian, suasana hati siswa cukup stabil, sering belajar sampai tengah malam di kelas. Kerja berlebihan yang terus-menerus akhirnya mempengaruhi kesehatan guru. Hari itu ketika dia berjalan menuruni tangga, jantungnya tiba-tiba menyebar kesakitan, seluruh tubuhnya berkeringat dingin, dan dia jatuh. Untungnya, guru itu tidak terluka parah, hanya butuh waktu sebentar untuk istirahat. Dia khawatir tentang pengabaian para siswa, jadi dia menulis tugas di selebaran rumah sakit dan meminta seseorang membawanya kepada mereka. Sehari sebelum ujian, guru bahkan tidak mendengarkan saran dokter, bertekad untuk meninggalkan rumah sakit lebih awal. Kemunculan guru membuat siswa yang pendiam menjadi heboh lagi. Membawa kemauan yang kuat untuk berjuang, membawa serta tekad untuk membuktikan diri, semua siswa mengikuti ujian kalkulus AP, pertanyaan tidak sulit, dan stabilitasnya meningkat. Setelah ujian selesai, seluruh kelas pergi ke pantai untuk bermain, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu hasilnya. Selama liburan musim panas, siswa ini bekerja paruh waktu di bengkel mobil. Hari itu dia melihat seorang tukang pos datang dari jauh, pasti hasil ujian. Dia dengan cepat berlari, menggunakan tangannya yang berminyak untuk mengambil lembar hasil. Pertama dia coba melihat di bawah sinar matahari untuk mengintip sedikit, lalu dengan cepat membukanya. Begitu dia melihat hasilnya, siswa yang selalu memasang wajah cemberut akhirnya tersenyum. Itu benar, 18 siswa termasuk dia memiliki prestasi yang luar biasa, lulus ujian kalkulus AP. Semua orang perlu tahu, tingkat kelulusan untuk ujian ini sangat rendah, hanya 2%. Kepala sekolah yang selalu mengatakan mereka sampah pada awalnya sangat bangga untuk mengumumkan prestasi pendidikan di pertemuan orang tua, tetapi pegawai negeri yang sebenarnya diam-diam berdiri di belakang. Pada saat ini, para siswa segera memotong bualan kepala sekolah, mengeluarkan sertifikat yang disiapkan sebelumnya, memanggil guru untuk naik ke podium. Anak-anak nakal yang diremehkan semua orang akhirnya membuktikan bahwa mereka bukan sampah yang tidak bisa diajari.
Setelah masa istirahat, Kementerian Pendidikan mengirim surat untuk memadamkan semua impian dan ambisi siswa. Dalam surat itu mengatakan bahwa hasil mereka dibatalkan, alasannya adalah tingkat kelulusan ujian mereka rendah. Mencapai tingkat yang luar biasa 100% yang menurut rekam jejak mereka sejauh ini, Departemen Pendidikan berhak mencurigai ini adalah penipuan kolektif. Dengan sangat cepat, para ahli datang ke sekolah untuk menyelidiki. Menghadapi tuduhan ini, beberapa dengan tegas menyangkalnya, beberapa meninggalkan kelas dengan marah, dan sisanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya siswa preman yang berdiri untuk mengaku bersalah. Dia menggambarkan proses menyontek mereka. Saya menerima kertas ujian terlebih dahulu dan kemudian membagikannya kepada semua orang. Bagaimana kamu mendapatkannya? Pengiriman memberikannya kepada saya membunuhnya, mayatnya disembunyikan di loker saya. Semua orang tertawa, menertawakan kejahatan serampangan yang ditimpakan pada mereka, tertawa karena usaha mereka pada akhirnya tidak menghapus prasangka semua orang. Ahli yang diolok-olok dan pergi dengan marah ini menyebabkan hasil penyelidikan tidak berjalan dengan baik. Siswa dikatakan penipuan kolektif. Guru pergi ke dekan untuk mengajukan pengunduran dirinya untuk membuktikannya. Dekan tidak berdaya untuk membicarakan ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Guru bertanya lagi, apakah Anda percaya mereka menyontek? Dekan tidak menjawab, mengatakan bahwa dicurigai belum tentu bersalah, tetapi jika bersalah pasti akan dicurigai cepat atau lambat. Berdiri di posisi orang yang memiliki prasangka terhadap orang lain, di mata orang itu, dia akan menemukan rasa bersalah di mana-mana. Guru itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Keesokan harinya, dia pergi ke Kementerian Pendidikan untuk mencari dua penyelidik dan meminta untuk melihat lembar jawaban siswa. Ahli menolak untuk menerima ini sebagai dokumen rahasia. Dia tetap bangga dan berkata, skor tinggi akan dicurigai. Itu benar, jika itu sekolah terkenal, kalian mungkin tidak akan menyelidiki seperti itu. Sangat jelas bahwa setiap orang hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Guru dan ahli mulai berdebat dengan keras, dan akhirnya guru pergi dengan marah. Para siswa sangat marah tetapi hanya bisa menerima perlakuan tidak adil ini. Mereka memutuskan untuk mengikuti ujian lagi, membuktikan diri mereka bersih. Kali ini guru berpesan dengan hati-hati, jangan membawa dokumen atau peralatan apapun, hanya menggunakan alat dikasih oleh pengawas untuk mendistribusikan. Tidak memakai pakaian dengan saku, tidak melihat ke timur ke barat, pasti tidak dapat diselidiki oleh pengawas. Apakah ada alasan untuk mencurigai mereka? Para siswa menghafal instruksi, mengerjakan tes dengan serius, dan menyelesaikan ujian kalkulus AB kedua. Pada hari hasil, guru gelisah di sekitar kantor kepala sekolah. Telepon berdering, membawa kabar baik. 5 poin adalah nilai maksimum, 3 poin sudah cukup, dan siswa ini mengikuti ujian, mendapatkan 5 poin. Gadis dengan rambut keriting mendapat 4 poin. Siswa berambut pendek mendapat 4 poin, siswa yang bekerja di bengkel mobil 3 poin, siswa berkacamata 5 poin, siswa preman yang paling memberontak paling sulit diajar. 5 poin. 18 siswa sekali lagi lulus kompetisi AB. Film ini memiliki akhir yang baik. Ini adalah kisah nyata, di antara mereka ada banyak orang yang lulus ke universitas bergengsi, dari anak nakal di jalanan menjadi siswa dan guru yang sangat baik. Ini benar-benar mengubah nasib mereka. Setelah itu, ia terus mengajar satu demi satu kursus, yang semuanya adalah siswa miskin, berhasil membantu mereka lulus ujian kalkulus AB, menciptakan mitos pendidikan dalam sejarah Amerika. Presiden secara pribadi menyerahkan sertifikat pendidikan kepadanya. Profesi yang mulia, selalu semangat. Dua kata pendidikan itu sendiri barangkali adalah jiwa yang menolong ribu jiwa, tidak membiarkan mereka terjerumus ke dalam lubang keputusasaan. Guru ini pernah berkata kepada murid-muridnya, jika kalian tidak melihat harapan, saya akan memberimu harapan, karena aku adalah seorang guru. Begitu saja, seorang guru kecil membuat semua orang berdebar. Seorang guru seperti dia benar-benar langka.